Saya ingat tuh kata-kata ustadz saya, ciri rumah tangga yang tidak diberkahi adalah banyak utang hese mayar. Nauzubillahi min dzalik sok teh ya. Kemudian hese karena ibadah teh itu tadi barokah ya. Hese karena ibadah teh berarti yang selanjutnya adalah mudah dalam beribadah. Ketika teteh memainkan peran, yang teteh perankan adalah ketika belum punya suami, jadilah anak yang soleh. Untuk siapa? Untuk orang tuanya. Teh di dalam Quran, bunda lupa lagi nih, bilih lepat ya. Sampai ada kalimat kata Rasul ketika kita di usia 40 tahun. Suksesnya seseorang itu salah satunya adalah, ya teh ya, bisa membahagiakan orang tua, mama. Jika sampai hari ini lisan dan sikap teteh melukai hati seorang mama, yakinlah teteh-teteh sebenarnya sedang berucap kepada Allah, ya Allah, penata barokahna kehidupan abdi. Sampai 3 kali kan? Umi, umi, umi. Inung, kade bager. Lisan, jaga lisan kepada orang tua kita ya, minta maaf ya teh ya, dan bilang terima kasih ya, sudah memberikan yang terbaik untuk teteh, kan begitu. Can bisa mulang tarima pasti datu ya. Seorang ibu tuh hanya ingin satu, soleh. Maka ketika teteh kemudian sekarang Allah bimbing dengan hidayahnya baik sekali, bisa jadi itu teh dari doa. Doa siapa? Mama. Teh bunda manggeus teu boga indung ya. Dulu ini jenazah mami saya bilangnya mi ya, ini jenazah mi saya bilang mi gugah Dewi sareng saha. Dan ketika itu pula heehnya meh ge maot teu bisa hirup deui. Dan diperlihatkan banyak yang mendoakan, heeh ieu teh karena amal soleh, amal soleh. Maka saya berucap mi, pokoknya Dewi mah yang manfaat. Ya, maka Allah tuh membukakan teh ya. Jihad di dakwah ini tidak serta-merta teh begitu saja karena emi, karena bunda tidak punya materi, maka bunda bilang mi Dewi yang soleh supaya emi kabagian tah nona pahalana geus eueuh indung mah culang cileung ya. Maka kalau hari ini hadir ya di rumah mama, bahagiakan selagi ada, bahagiakan selagi ada ya. Karena insya Allah mama itu adalah pintu surga kita ya. Sing soleh ibadah itu ya. Karena yakin ya, 12 anak bisa tuh ya, dididik, diagengkeun ku seorang ibu, tapi ya, tidak menjamin 12 anak itu bisa membahagiakan satu orang tua ya. Soleh, sing soleh pepeje. Jadi yang dipikirkan adalah bagaimana saya bekerja di sini, saya bisa berbuat baik kepada orang tua ya. Maka berawal dari situ ya. Setelah sholat berarti amal solehnya adalah bagaimana lisan dan akhlak teteh-teteh di sini mampu membahagiakan orang tua gitu. Amal soleh itulah teh insya Allah yang akan menjadi bekal kita kemana? Ke kampung halaman, di mana? Akhirat. Maka hayu niatkeun gitu, riungan orang ieu teh gitu kan ya, harus menjadi riungan orang tatanggaan engke di surga. Ngetokna teh salamun alaik engke mah henteu kudu gitu, hayu orang salat di ditu mah sudah menikmati
maka syaratnya adalah kita harus berlelah-lelah di dunia teh. Nanti teh istirahatnya di surga. Ya kan? Kudu capekna ulah karena maksiat tapi kebaikan. Sehingga teteh mengenang gitu ketika teteh tidak ada, si etamanya meni resep teh. Ayaku resep cenah gitu. Nya sesapu, apapun misalnya itu kebaikan teh. Dan yakinlah, tazawwadu fa inna zada khaira at-taqwa. Jadi takwa itu sebutan bagi mereka yang lelah dalam ketaatan. Di mana? Di dunia. Karena apa? Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi mereka yang sudah berlelah-lelah nih di dunia dalam ketaatan, mafaza, maka Allah itu akan memberikan kebahagiaan. Di mana? Tentu di surga. Hadaika wa anaba. Lihat gambarannya, hadaik itu dari kata hadikotun, kebun-kebun anaba yang penuh dengan anggur. Kan gitu. Tanu diemutan teteh hayu teh. Rencanakan akhirat teh ku dunia gitu, ku cara naon urang sing soleh. Minimal soleh jang kolot. Ulah aya we kolot teh ceurik lantaran naon sikap urang nu teu soleh. Gitu. Cukup teteh kemudian berproses soleha. Ya kan? Ngaji dalamun sholatna bener mah teh insyaallah lisan pun akan dijaga dengan sholat itu. Maka pertanyaannya, kalau lisan teteh tidak terjaga akhirnya melukai hati seorang ibu, jangan-jangan ada yang salah dalam sholat kita. Kan gitu. 8 menit deui atos ngatehnya, Masya Allah. Maka mudah-mudahan teh ya, sekali lagi, siapapun yang di depan, terima nasihatnya, pepeje, ulah seueur malaweung. Yang paling penting itu adalah bukan seberapa sering teteh aya di majelis ilmu, tapi seberapa banyak ilmu yang sudah jadi amal soleh. Gitu. Selamat berjuang teteh-teteh yang solihah. Berjuanglah untuk kesolehan teteh, supaya Allah layak memberikan berkah karena teteh berproses soleh dan yumna makin berkah. Dan kita harus bersyukur. Dan saya yakin ya, owner di sini tidak perlu mengembalikan ya apapun selain apa? Selain itu SDM-nya soleh. Sehingga kalau soleh insya Allah Yumna pun akan berkah dan semakin meningkat produksinya. Yakin itu teh, karena ada teteh-teteh yang selalu saja ya kan ngageleyeungna teh ka tempat wudu, salat duha, salat Allahu Akbar, langsung teteh-teh, hei abi heula nya salat duhur, Masya Allah, salat duhur teteh-teh, aduh Masya Allah, bukan hanya 4 rakaat, aya 2, aduh Masya Allah ya teh ya, tak eta ningkat ulah tiba heula hoyong we salat teh gitu, tidak ada niat salat maghrib ditambah salat rawatib. Termasuk orang yang sombong kan teh, kata Rasul. Kenapa Rasul ya sampai lecet gininya sahur Aisyah kan? Rasulullah tuh ulah ngangge salat rawatib. Ya kan kata Rasul, malu. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepadaku, dan salat itu menjadi simbol bahwa aku bersyukur. Ari urang mangge salat subuh 2 rakaat asa geus pang salatna urang. Sugahan hayang nambahan qoblah atuh so. Urang teh geus sabaraha taun ayeuna teh. Ayo we geus salat can teteh atos da 2 rakaat. Geuning atos ada mamah cenah katalar jadi gancang. Kalau teteh coba. Kalau teteh 2 rakaat saja dan meyakini bahwa Allah sedang bercengkrama dengan kita, Masya Allah. Dengan kalimat istighbar coba teh, kade, pepeje, tos salat kudu wiridan. Apalkan wiridan? Suri. Oh. Teh, saya berhusnudon, bunda berhusnudon, teteh bisa wiridan. Cung yang belum bisa wiridan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Geus we teteh teh, kade. Nanti di alam akhirat, ya. Kata Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, lima dayabgi, kenapa engkau menangis? Karena aku melihat, ya, dikasih tahu cenah ku malaikat teh nanti di alam akhirat afwajan, ada yang berbondong-bondong. Salah satunya adalah mereka yang wujudnya manusia tapi berubah
Ada sebagian yang berubah wujudnya. Siapa mereka? Seperti kalkirdun cenah, jiga monyet. Orang yang tidak pernah zikir, wiridan ketika di dunia. Nauzubillahi min dzalik. Teteh tahu balasan bagi orang yang gibah adalah itu dalam tafsir Ar-Razi, Bunda baca, itu akan menjulur lidahnya 2 meter dan digusur bagi orang yang selalu menggibahi teman-temannya. Komo harewosan maknya cenah gitu juga. Iya udah eta mah udahlah. Ulah bager nya, ulah bepeje. Ulah. Aya urang sing bahagia batur. Ta eta teh mafatihul khair. Ya kan? Teh dengan kalimat astagfirullahalazim. Aduh, masya Allah, itu kalimat istighbar taubat teh. Ya kan? Tahade teh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya kan? Aduh, eta teh kan. Ulah subhanallah naon eta teh. Eta kan urang teh mentanya ke Allah teh gitu. Melalui doa itu jika urang gitu, ya, ibu aya tukang baso nyuhunkeun 2.000 gitu kan ya. Tapi lamun ibu naon atuh kamu teh teu pararuguh pisan. Kudu bener mama aya tukang batagor abi nyuhunkeun 2.000 kan gitu. Mama kadang sing leres duk dikir oge nya wiridan subhanallah kan subhan sing leres ya. Kalimat zikir itu insyaallah ya, insyaallah teh menjadi pembuka kita menuju ke surga. Sekali lagi selamat berjihad. Kita harus berterima kasih kepada owner Yumna menjadi fasilitas kita bisa bersilaturahim. Kita doakan mudah-mudahan ya mukena Yumna makin berkah. Amin. Dan hayu teh belajar mengaji ini bukan hanya di titik sampai nasihat dan ilmu saja. Amalkeun. Begitu saja dari saya ya, sahabat TikTok dan YouTube yang dirahmati Allah dan Allah muliakan. Pembahasan kita tentang mencari berkah di tempat kerja mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah menjadi wasilah Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan silahkan. Sebelum saya mengembalikan ke MC, silahkan. Ada yang mau bertanya? Cukup. Silahkan. Silakan. Manawi teh bade assalamualaikum. Mangga. Silakan. Niatkan ibadah. Terus yang kedua itu memang tidak ada yang tidak perlu saja mencari uang dan makan. Dan bagaimana supaya kita itu Terjaga niatnya dan selalu istiqomah dalam niat. Siap. Wah bagus pertanyaannya. Engke di pasian gelasnya. Tadi payung, iya gelas. Ya, ini pertanyaannya yang luar biasa ya. Bagaimana supaya terjaga ya niat kita hanya untuk beribadah? Satu teh, harus banyak ada di majelis ilmu. Ya teh ya. Harus banyak ada di majelis ilmu. Nanti ketika kita penuh dengan ilmu Allah, maka Allah pun akan memenuhi ruh soleh kita di sini. Itu pasti akan terjaga. Karena semakin paham, semakin mengerti. Ngerti ya? Baik, ketika teteh ingin terjaga bahwa bagaimana sih supaya menjaga bahwa niat kita itu untuk ibadah, lebih banyak mencari ilmu, baik melalui buku atau mendengarkan ustadz-ustadzah mubalik-mubaligot. Baik ya? Oke. Yang kedua teh, tanamkan kepada diri tentang kematian. Ya kan? Kata sebagian ulama, kebaikan yang terjaga itu ketika kita memikirkan tentang kematian teh ya. Kalau misalnya kematian milik mereka yang sudah senja, eril mual maut ya kan. Kalau kemudian kematian
dimiliki bagi mereka yang sudah tua, maka orang-orang yang seperti Eril itu tidak akan meninggal. Dan bukan juga senja, tapi kulun nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa, bukan setiap aki-aki, tidak. Setiap nini-nini, hente, tapi yang bernyawa termasuk kita. Maka ketika kita memikirkan kematian, yang ada adalah saya harus menyiapkan kematian saya supaya saya ketika pulang kampung sekali lagi ke alam akhirat banyak apanya? Bekalnya apa? Amal soleh. Amal soleh itulah kemudian dikotakkan, ya, kemudian dimasukkan dengan kalimat takwa, ya teh ya. Selamat berjihad untuk menjadi orang yang soleh dan insya Allah banyak amal solehnya. Pertanyaannya bagus. Ada yang lagi? Cukup ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Silahkan saya kembalikan ke moderator.